Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kembali lagi di tutorial Excel di channel Hasanipits. Di video kali ini kita akan bahas salah satu analisis keuangan yang cukup populer, yaitu BEP atau break even point, atau dalam bahasa kita kenal dengan titik impas. Nah, BEP atau titik impas ini adalah titik atau suatu kondisi di mana selisih antara pendapatan dan total biaya yang harus dikeluarkan adalah nol. Jadi pada titik ini perusahaan tidak mengalami keuntungan atau tidak mengalami kerugian. Nah, di sini kita akan bahas BEP dalam dua bentuk, yaitu BEP dalam bentuk BEP unit yang diproduksi dan BEP nominal atau biaya yang harus dikeluarkan. Oke. Nah, ini adalah informasi yang kita butuhkan untuk mencari BEP. Di sini ada biaya tetap atau fixed cost, adalah biaya yang akan selalu sama berapapun volume produksi yang kita lakukan. Contohnya biaya sewa, biaya penyusutan atau biaya gaji karyawan. Kemudian di sini ada biaya variabel atau variable cost, adalah biaya yang akan selalu berubah tergantung dari volume produksi atau penjualan yang kita lakukan. Contohnya di sini biaya bahan baku atau biaya pengemasan. Kemudian di sini juga ada harga jual atau price. Oke. Nah, sebenarnya dengan menggunakan informasi yang ada di sini, yang dimasukkan pada rumus-rumus ini, kita sudah bisa mendapatkan posisi BEP-nya baik dalam unit maupun nominal. Kita akan coba. Sama dengan BEP dalam bentuk unit, yaitu fixed cost, yaitu nilai yang ada di sini dibagi dengan harga atau price dikurangi dengan variable cost, yaitu yang ada di sini, tutup kurung. Nah, ini adalah BEP unit, artinya perusahaan harus menjual atau memproduksi sebesar 20 untuk mencapai titik impas. Nah, untuk BEP nominal, yaitu berapa biaya yang harus dikeluarkan dalam bentuk rupiah, di sini kita bisa cari dengan menggunakan rumus yang ada di sini, yaitu fixed cost dibagi 1 dikurangi price atau harga. Sini kita masukkan kurung terlebih dahulu. Price dibagi dengan variable cost. Seperti ini. Tutup kurung. Enter. Maka didapatkan di sini minus 5.500. Nah, sekarang kita akan ubah dia menjadi positif dengan menggunakan fungsi ABS. Kita masukkan di sini ABS, buka kurung, kemudian di ujungnya kita tambahkan kurung untuk fungsi ABS. Enter. Maka ini adalah biaya variabel yang harus dikeluarkan untuk mencapai titik impas. Nah, tapi dengan cara seperti ini kita tidak bisa mendapatkan informasi berapa unit yang berapa saja unit yang diproduksi yang membuat perusahaan merugi atau berapa yang perlu diproduksi untuk membuat perusahaan untung. Jadi kita bisa mencari informasi detailnya dengan menggunakan tabel seperti ini. Kita akan cari BEP menggunakan tabel. Oke. Ini adalah informasi-informasi yang dibutuhkan. Untuk biaya tetap atau fixed cost, kita bisa ambil biaya yang ada di sini. Karena ini adalah fixed cost, maka semuanya harus sama. Jadi kita masukkan di sini sama dengan biaya yang ada di sini, fixed cost. Kemudian tekan F4 supaya menjadi absolut. Sehingga nanti saat kita drag, referensinya tidak berubah. Kemudian enter. Kemudian drag seperti ini. Nah, sekarang kita akan cari biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang berubah tergantung dari unit yang diproduksi atau yang dijual. Jadi kita masukkan di sini sama dengan biaya variabelnya adalah ini. Kemudian tekan F4 untuk mengabsolutkan supaya referensinya tidak bergeser. Kemudian kita kalikan dengan unit yang diproduksi atau dijual. Kemudian enter. Nah, ini adalah biaya tetap. Kita bisa drag seperti ini. Ini adalah biaya variabel. Kemudian total cost adalah penjumlahan antara biaya variabel dan biaya tetap. Jadi masukkan di sini sama dengan biaya variabel ditambahkan dengan biaya tetap. Enter. Maka didapatkan total cost atau total biaya. Nah, sekarang total revenue atau total pendapatan.
yaitu dengan mengalihkan harga jual dikalikan dengan unit yang diproduksi atau dijual. Jadi sama dengan kita masukkan di sini harga jualnya, kemudian jangan lupa F4, kita kalikan dengan unit yang akan diproduksi atau dijual, kemudian enter. Kita bisa drag di sini atau kita bisa klik 2 kali pada pojok kanan bawah seperti ini. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mencari BEP-nya. Oke, kita akan coba. Seperti yang saya katakan tadi, BEP adalah suatu titik di mana selisih antara pendapatan dan biaya yang harus dikeluarkan adalah 0. Jadi di sini kita akan cari nilai yang hasilnya 0. Sama dengan kita kurangi antara total pendapatan dengan biaya. Total biaya, enter. Maka ini adalah BEP-nya, kita drag seperti ini. Nah, di sini sudah bisa kita lihat ini adalah titik impasnya atau BEP-nya. Nah, di sini juga kita bisa melihat langsung unit BEP unitnya adalah 20 sama seperti ini. Kemudian di sini juga kita bisa melihat BEP nominalnya sama seperti ini. Oke. Jadi dengan menggunakan tabel seperti ini kita bisa melihat informasi yang lebih detail mengenai area kerugian. Ini adalah area kerugian, kemudian ini adalah area keuntungan. Jadi jika perusahaan ingin mengalami keuntungan, dia harus berusaha berproduksi di area ini, kemudian berusaha menekan biaya, mengatur biaya variabelnya seperti yang ada di sini. Oke, nah ini adalah area yang harus dihindari. Nah, supaya lebih jelas kita juga bisa memvisualisasikannya dalam bentuk chart atau grafik. Caranya kita blok seperti ini, kemudian masuk ke tab Insert, kemudian pada bagian chart di sini kita bisa pilih chart seperti ini. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat jelas titik impasnya atau BEP-nya. Ini adalah titik BEP-nya. Jadi ini sudut ini yang di atas adalah area keuntungan, sedangkan sudut yang ke bawah ini adalah area kerugian. Jadi kita harus menghindari bagian yang ini. Oke. Nah, jadi dengan mengetahui informasi titik BEP ini, maka perusahaan bisa menentukan berapa harga yang akan ditetapkan. Bisa juga digunakan untuk menentukan berapa produksi atau penjualan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Atau bisa juga digunakan untuk mengetahui berapa unit minimum produksi supaya terhindar dari kerugian. Oke, saya kira segitu aja mengenai BEP. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi sobat sekalian yang baru mampir atau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.